Perkenalkan, saya Tri Wahyuni, saya adalah owner dari Trijaya Bakery Salatiga. Trijaya Bakery sendiri berawal di tahun 2009, berawal dari pelatihan kewirausahaan desa. Waktu itu ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di Kelurahan Bugel, yaitu Desa Vokasi. Salah satu pelatihannya adalah membuat aneka roti kering dan aneka snack. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya membuat waktu itu pertama membuat onde-onde ketawa atau gelek. Dan di situ setelah 1 tahun mengalami kegagalan karena waktu itu saya fokus di pemasaran, jadi kurang memperhatikan kualitas. Dari usaha yang pertama itu gagal, kemudian saya mencoba untuk beralih usaha yang kedua, yaitu membuat donat. Di usaha yang kedua pun gagal di tahun kedua karena donat tidak bisa bertahan lama. Di hari kedua dia sudah mengalami perubahan rasa. Kemudian di Kosimat itu ada pelatihan atau baking class, waktu itu berbayar sekitar 35.000 yang diselenggarakan oleh Sri Boga dan Vilma. Dari situ saya banyak belajar tentang bagaimana sih membuat roti dan bagaimana mengembangkannya. Produk yang dijual di Trijaya Bakery sendiri kita sudah berbagai varian. Untuk saat ini kurang lebih dari 79 varian yang kita produksi. Tetapi itu kita tidak produksi setiap hari. Artinya kita juga mempunyai schedule jadwal tertentu. Misalnya pisang bolen itu kita hanya produksi di hari Senin, atau mungkin bestsellernya di lapis legit itu akan kita tampilkan setiap hari. Untuk saat ini bestsellernya adalah di lapis legit ya. Untuk yang lainnya itu semua kita produksi, tetapi ada produk-produk tertentu yang kita produksi di hari-hari tertentu. Misalnya yang saya sampaikan tadi, pisang bolen itu kita hanya produksi di hari Senin. Kemudian untuk ini brownies itu kita hanya diproduksi seminggu 3 kali. Jadi hanya waktu-waktu tertentu hanya bisa mendapatkan itu. Untuk saat ini Trijaya Bakery memiliki 6 outlet. Yang pertama ada di Bugel, Sempir Bugel. Yang kedua ada di depan Rumah Sakit DKT. Yang ketiga ada di depan pom bensin Gedong Songo Bandungan. Yang keempat ada di Getasan, depan Polsek Getasan. Yang kelima ada di Ngelero. Yang keenam ada di Suruh. Terus yang di Bugel itu ada restonya. Jadi kita ingin juga menyajikan kepada masyarakat bahwa dengan budget yang sangat minim tetapi bisa mendapatkan produk yang berkualitas dan tentunya enak gitu. Pengalaman yang sangat berkesan adalah ketika kita pertama kali mendapatkan orderan kurang lebih sekitar 4.000 roti ring, dan waktu itu cetakannya baru 100 pieces, dan itu kita harus over time mengerjakannya dengan deg-degan, kira-kira terkejar atau tidak karena hanya deadline-nya hanya 1 hari, dan alhamdulillah itu bisa terselesaikan oleh tim kami yang sangat solid. Pengen memberikan sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Artinya saya ingin membuat roti khas Salatiga yang itu akan menjadi produk unggulan Salatiga maupun Trijaya. Saya mengenal tepung Sri Boga itu dari pertama kali itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Waktu itu dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kebetulan salah satu tepungnya adalah tepung naga hijau. Waktu itu karena saya membuat olahan roti kering dan gelek itu mendapatkan bantuan tepung sejumlah 2 sak itu saya buat untuk gelek, dan dari situ akhirnya ternyata produksi boga itu banyak sekali. Jadi waktu itu kan untuk produk yang naga hijau itu protein rendah. Jadi ternyata dari situ saya mulai melihat di beberapa
Instagram, di YouTube, itu ternyata produk Siboga itu banyak banget. Dan kebetulan ketika ada baking demo di Kosi itu ada marketingnya. Jadi itu yang menjelaskan secara detail bahwa produk A, misalnya tepung Double Zero itu untuk apa, pita merah untuk apa, Yokozuna itu apa, itu kita mendapatkan penjelasan yang secara detail dan itu dipraktekkan di waktu baking demo. Dan untuk saat ini yang saya pakai Double Zero, dan itu pun yang unik dari tempat saya adalah saya membuat roti, artinya membuat cake itu dari protein tinggi. Orang mengatakan itu tidak mungkin, tapi di Trijaya bisa loh, gitu loh. Dengan perhitungan resep yang kita otak-atik bagaimana sih yang dibutuhkan glutennya di cake itu, bagaimana saya menciptakan cake yang rasanya beda dari temannya. Makanya saya menggunakan protein tinggi. Saya menggunakan Double Zero. Orang mengatakan, impossible kalau protein tinggi digunakan sebagai cake. Tapi di Trijaya bisa. Saya dari tahun 2012 saya sudah menggunakan tepung Siboga dan saya tidak pernah berubah. Karena satu, saya akan memberikan tes rasa yang tidak berubah kepada customer saya. Jadi itu yang membuat saya tidak pernah bergonta-ganti merek tepung, karena di situ akan terjadi khas rasa yang orang akan selalu ingat bahwa roti khas Trijaya itu rasanya seperti ini. Jadi dari situ saya yang akan selalu konsisten setiap produk yang saya gunakan itu menggunakan bahan yang tidak berubah-ubah untuk menentukan kekhasan roti dari Trijaya sendiri. Saat ini karyawan Trijaya sendiri kurang lebih ada di 40 orang untuk pendistribusian di semua cabang. Jadi produksi satu tempat untuk pengamanan, pengawasan, dan penjaga kualitas. Kemudian setiap pagi itu ada pendistribusian 2 driver. Jadi semua cabang itu adalah fresh setiap pagi. Dan untuk karyawan sendiri mengambil dari masyarakat sekitar, fungsinya adalah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dan satu ingin saya angkat adalah dari masyarakat menengah ke bawah menuju Indonesia maju. Untuk baking lovers semuanya, saya akan berikan tips untuk kalian semua. Memulailah usaha dengan tetap semangat, tetap berinovasi, berkreasi, dan yang pertama dan utama adalah pantang menyerah.